Silakan dilihat ke papan berikutnya. Kita membahas tentang fikih ubudiyahnya. Diteruskan pelajarannya aksamuliyah, macam-macam air. Air itu dibagi menjadi 3. Tohirun, air suci yang mensucikan. Jadi karena terkait ibadah kita biasa, kita harus mengerti air suci yang mensucikan. Ada air suci tapi tidak bisa mensucikan. Untuk kalau bersuci jadi ini kan harus menggunakan air, yaitu wudu, terus mandi. Kalau yang istinja itu boleh-boleh saja, tapi kan ada pilihannya hajar, ada pilihannya batu. Nah, kalau airnya nanti ada bentuknya seperti itu, jangan-jangan tidak sah buat. Nah, itu harus dipahami. Makanya ada istilahnya tohirun mutahhirun, ada tohir wal mutahhir, ada yang mutanajis, air yang terkena najis, bukan air najis loh ya. Kalau air najis contohnya air seni, ini di apapun caranya dipakai nopo infrared, pakai sing biru-biru, pakai sing dari pindah ke ABC terus akhirnya jadi air suci Pak, tidak bisa. Kalau air mutanajis baru bisa kemungkinan menjadi suci. Terus tohir mutahhir bisa dilihat, air tohir mutahhir itu Kuluma nazala minas samai aw naba'a minal ardi, yang murni sesuatu yang turun dari langit ataupun yang keluar dari bumi, apapun bentuknya. Contohnya dari langit mendadak airnya enggak jernih, airnya merah, itu tetap sah gunakan. Ataupun airnya sumber keluarnya niku keruh, niku tetap sah karena memang benar-benar asli keluar dari langit ataupun turun dari langit ataupun keluar dari bumi. Ada tambahan lagi, walam tataghayyar batu awsafihi, dan tidak berubah sifat-sifat dari sifat aslinya air tersebut. Dengan bima yughayyiru tahuriyatahu, disebabkan sesuatu yang bisa merubah kemurnian air tersebut, kemurnian dari kesucian air tersebut. Air tohir mutahhir bisa dicontohkan, yaitu contohnya ma'us sama'i, tidak perlu saya tuliskan ya. Air hujan, air langit kan istilahnya air hujan. Wa ma'ul bahri, terus air bahri itu air laut. Wa ma'il matori, ini mator sama-sama itu hampir sama. Ini langit, mator sama nih, ma'ul mator sama ma'ul sama, wa ma'ul nahri, wa ma'ul fadi, wa ma'ul baradi. Bahkan sampai air embun pagi itu bisa dibuat wudhu. Kita bayangkan wudhu zaman air embun itu bencana nih. Oh ternyata pas waktu itu dengan ini mungkin kesulitan menyampaikan. Tapi setelah saya lihat di internet itu ada negara itu Pakistan atau pripun lho, temerikai hampir 70% negaranya kan gurun, membutuhkan banyak sekali air. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi masalah di gurun mereka? Ternyata gurun itu dipasang ribuan kilometer paranet. Terus di bawah paranet ini akan kayak penampung. Nah, ini kan bion-bionnya terkumpul, akhirnya jadi satu milik yang tempat duduk. Nah, itu airnya seperti itu kan termasuk mau dapat air embun, ternyata bisa ngoten ya baru Pak. Kemudian al-ma'ul mutaghayyir al-baqi ala tahuriyati. Air itu bisa berubah tapi tetap bisa mensucikan. Itu bentuknya ada beberapa macam. Contohnya mataghayyir batu awsafihi, berubah sifatnya tapi tidak merubah sifat kemurnian airnya. Yang dilihat maksudnya saya selalu ngomong sifat-sifat itu sebenarnya betul. Rasanya, warnanya, baunya, 3 lagi namanya ausaf sifatnya air. Kalau rasanya nanti berubah, warnanya terus baunya, rasa, warna, bau itu
itu berubah, maka bisa merubah sifat suci mensucikannya air tersebut. Air berubah tapi tidak berubah sifat kesuciannya, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Contohnya apa? Ketika air berubah itu biduni muktihi, karena airnya terlalu lama didiamkan. Contohnya sampean punya rumah besar, punya kolam pemandian, lama tidak ditempati, datang-datang apa namanya jejingi telah sumberan entek sing enek ngen kolam gede niku berpolah-polah. Akhirnya yo warnane tapi kok hijau, disebabkan apa? Enten ganggangi di atas. Itu tetap boleh digunakan bersuci. Tidak airnya kotor, jadi saya tayamum saja betul. Ini tetap nilainya bisa digunakan bersuci. Kemudian ada air yang berubah tapi tetap bisa dihukumi mensucikan. Niku ketika air tersebut biasa dijadikan nilaiane banyu. Ini krana enten nilaiane banyu iki lumut. Lah, lumut iki akhirnya gitu. Akhirnya warnanya jadi hijau. Itu juga tetap boleh digunakan bersuci. Itu sebagian air suci yang mensucikan. Kalau yang air suci tapi tidak mensucikan, ini ada 3 macam. Yang pertama, air yang berubah bentuknya niku banyak sekali. Bimukhalatati tahirin, karena bercampurnya sesuatu yang suci dan tidak mungkin untuk dipisahkan. Contohnya enten banyu sak jeding, di atasnya ini kita itu contohnya rumahnya tingkat, tapi tingkatnya kayu. Ini tinggi kos gula. Akhirnya sak-sak nomor rusak niku ceblok nyemplungi jeding. Akhirnya kan jadi air gula sak jeding. Kan ngoten to, tidak bisa dipisahkan toh. Tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang nomor 2, air sedikit tapi sudah digunakan untuk bersuci. Nah, makanya itu harus diperhatikan. Yang sering perlu diperhatikan ketika contohnya kita wudu banyune nggon jeding alit ngoten niku. Biasanya ngoten enggak-enggaknya ngoten cukup dipisahne. Kalau enggak ada 2 polah, maka air tersebut tidak bisa digunakan bersuci. Airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan, enggak sah buat wudunya. Bahkan sampai istilahnya air mustakmal itu jangan sampai cipratane niku. Nah, mungkin pas bab wudu, insyaallah saya sampaikan ketika pas waktu wudu, satu wudu belum sampai sempurna, jangan sampai cepat-cepat biar. Nah, tetesan ini kita jadi air mustakmal. Akhirnya tidak sah. Makanya ibadahnya kelihatannya sempurna, tapi karena poin untuk bisa mengesahkan ibadahnya ini tidak sempurna wudunya, maka jadi tidak sah sholatnya. Maka setelah sampaikan kemarin Rasulullah menemukan 2 kuburan yang dua-duanya disiksa bergurau, padahal loro-loro itu tukang ibadah, tapi nopo enggak ngati-ngati lek wudu nomor kali lek cawi kurang masih wani makanya kalau awet dhewe laki-laki silakan tidak apa-apa pakai celana, tapi lek saged mungkin pas waktu ibadah kita gunakan sarung nopo sampean cepot nopo teng jeding, jadi ngoten. Lek ibadahnya saya yakin lebih bisa menjaga kesuciannya. Itu belum tadi mohon. Yang nomor terakhir, satunya berarti nomor najis. Mutan najis, air yang terkena najis. Air yang terkena najis, niku air yang kejatuhan najis nilainya sedikit atau banyak selama air tersebut ma'ul qaulin. Airnya sedikit. Jadi kemasukan najis itu berubah atau tidak dari kita mengetahui, maka itu pasti mutan najis. Kemudian air yang sedikit terkena najis berubah atau tidak, dikumpulkan jadi banyak, tapi najisnya itu kan berubah atau tidak. Air yang banyak itu tadi bisa berubah sifat-sifatnya, karena contohnya kecenderungan jedinge awake dhewe
kecemplungan tikus. Ya, ini otomatis kan iman nih. Ini padahal waktunya waktu kemarau, kita mengumpulkan saja berhari-hari. Kalau dilalah nenek tikus ngelak terus kecemplung bisa tak rombongan mati kabeh. Ini akhirnya kan merubah sifat-sifatnya. Nah, makanya air hutan najis itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pun, ada yang ditanyakan terkait bab ubudiyah? Memahamkan atau membingungkan? Paham sampai tidak ada pertanyaan, ya? Silakan disiapkan.